Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hari ini adalah sukacita bagi kita, orang yang merasakan kehadiran Yesus di sepanjang kehidupan kita. Kita diingatkan satu momen peristiwa di mana kebangkitan menjadi dasar semangat perkabaran Injil, semangat sukacita, semangat yang menerangi setiap kehidupan orang-orang ketika itu. Murid-murid merasakan orang-orang yang mengikuti Yesus ketika Yesus disalib. Tidak ada lagi orang yang mau keluar rumah karena mengalami ketakutan-ketakutan dalam dirinya. Karena kalau kita lihat ketika Petrus menyangkal Yesus, dia diteror orang-orang, bukankah dia murid Yesus? Lalu banyak orang menghindar. Karenanya dengan pemahaman-pemahaman yang demikian, kita lihat banyak orang juga mengunci rumahnya ketakutan ketika nanti orang-orang Romawi, ketika pemuka-pemuka Yahudi itu datang untuk menangkap pengikut-pengikut Yesus. Dan inilah yang menjadi semangat mereka ketika Maria Magdalena ketika gelap malam, gelap subuh itu datang ke kubur Yesus sebagai tradisi yang mereka lakukan ketika ada mayat pada hari yang berikutnya adalah untuk mengkafani, karena Sabtu adalah hari Sabat bagi mereka, maka minggunya berikutnya mereka mengkafani atau membungkus ulang atau meminyaki tubuh yang sudah meninggal. Kita lihat dalam peristiwa ini Maria Magdalena sangat kaget sekali melihat bahwasanya batu yang sangat besar itu sendiri terguling dan tidak ditemukan di situ, dan dia melihat bahwasanya mayat Yesus tidak berada di situ. Dalam kegelapan itu, dalam hal-hal yang sangat sungguh sekali, dia berlari untuk mengatakan kepada murid-muridnya. Di situ ditemukan, saudara-saudara, bahwasanya ketika dia berlari, dia menjumpai Simon Petrus dan murid lain yang dikasih Yesus. Tentu kita mengetahui siapa murid yang dikasih Yesus. Salah satunya adalah Yohanes. Yohanes yang sangat muda daripada Petrus berlari dan melihat ke dalam, namun tidak melihat sesama apa yang terjadi di situ. Namun Petrus yang menyusul kemudian melihat apa yang terjadi di situ, bagaimana tatanan yang terjadi, apa yang dilihatkan di situ, bahwasanya ketika dia menjenguk, dia masuk ke dalam dan melihat kain itu terletak di situ. Namun ia melihat lagi di situ bahwasanya kain kafan yang membungkus Tuhan Yesus Kristus itu terletak dan tersusun rapi. Jadi di sini sempat-sempatnya Tuhan Yesus ya sempat bersih-bersihkan kaum makamnya mungkin ya. Dia bersihkan, dia rapikan gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya secara fakta dia tidak dicuri. Dia menunjukkan dari realitas yang terjadi di situ, ia menunjukkan bahwasanya kebangkitanlah yang dihadirkan oleh Yesus Kristus. Dan seketika itu juga saudara-saudara, kain penuh yang tadinya ada di atas kepala itu tidak terletak di kain kafan itu. Dia terlipat sangat rapi tersendiri di tempat lain. Karenanya kalau kita melihat dari peristiwa itu sangatlah meyakinkan kita dari buku yang dituliskan Yohanes. Buku Yohanes ini adalah buku yang dituliskan di tengah-tengah masa Renaissance, masa-masa filsafat-filsafat. Orang-orang sedang berpikir bagaimana cara berpikir bermetodologi, cara-cara bagaimana berkata bijak. Jadi di zaman itu disusunlah kata-kata Yohanes ini dalam tulisan Yohanes ini untuk melihat konteks padanya saat itu lebih mudah dirasakan dengan gaya berpikir orang-orang di zamannya dalam kitab Yohanes. Saudara-saudara, sungguh luar biasa pada hari Minggu pertama itu, pagi-pagi benar itu masih gelap, yang menggambarkan bahwasanya kekalutan daripada murid-muridnya, terutama pada perempuan-perempuan itu, ya, apalagi kalau berbicara tentang ketakutan ya, perbiar bilang aku perempuan, ya, ini kekalutan dia merasakan panic attack-nya, batu terguling. Lalu dilihat lagi tidak ditemukan mayatnya. Jadi kalau orang udah panik, nettingnya, negatif thinkingnya itu keluar. Kalau orang udah panik tidak tenang, maka apapun yang terjadi dalam kehidupannya pasti akan memikirkan ke sana kemari. Nanti kalau dibuat orang begini, kalau begini nanti belum terjadi, belum dilihat. Kalau orang panik, apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan ketenangan itu sendiri. Namun saudara-saudara,
Hal itu juga terjadi kepada murid yang lain itu. Ketika dia masuk ke dalam kubur itu, dia hanya masuk lalu tidak memperhatikan secara detail apa yang terjadi. Mungkin ada rasa kekhawatiran, gelap. Inilah menggambarkan rasa psikologi orang-orang pada saat ini yang datang melihat tubuh Kristus di situ, dan mereka merasakan kepanikan yang luar biasa. Mereka lari sekencang-kencangnya untuk menyatakan Yesus hilang. Namun pada saat ini kegelapan itu digantikan menjadi sebuah terang yang sejati. Sukacita bagi mereka. Kegelapan itu, kepanikan itu digantikan oleh rasa kebangkitan itu. Karena sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan dia harus bangkit dari antara orang mati. Ini membuktikan bahwasanya kubur kosong, membuktikan bahwasanya Yesus hidup. Yesus tidak pernah meninggalkan. Yesus hadir dalam semangat orang-orang yang merasakan kepanikan di dalam kehidupannya, orang-orang yang merasa negatif thinking di hidupnya. Hari ini kita ditenangkan oleh suasana damai sejahtera Kristus yang hadir dalam kebangkitannya, sehingga orang yang hidup dalam kebangkitan itu dia mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Dia tidak mudah panik dalam hidupnya. Hari ini semangat kebangkitan Kristus Yesus ini membawakan semangat baru bagi kita. Kegelapan itu menjadi terang bagi kita untuk dilihatkan. Rasa kematian Yesus Kristus itu justru membawakan kasih, justru membawakan kesetiaan, tetapi belum mereka mengerti pengertian rohani. Dibutuhkan untuk mengerti Yesus adalah Tuhan adalah tentang pengertian di dalam rohani. Itu sebabnya wajar kalau Yesus itu masih belum bisa diterima oleh kacamata banyak orang ketika dia belum memahami kitab suci, belum mendapatkan roh Tuhan, belum mendapatkan yang namanya pendampingan dari Tuhan. Dan ketakutan dan kehilangan itu sering kerap bagi orang-orang yang belum menemukan Kristus dalam pengertian rohani dalam kehidupannya. Kita sering mengalami kegelapan dalam kehidupan kita, ketakutan yang belum kita bisa mengerti apa yang akan terjadi depannya. Tetapi bersama dengan Yesus kita mendapatkan pengertian baru, ketenangan baru. Masa depan kita, rancangan kehidupan kita sudah Tuhan sediakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Inilah semangat Paskah yang pertama yang boleh dibagikan. Ini adalah kado yang Tuhan memberikan bagi kita dalam semangat Paskah pada saat ini. Jadi orang-orang yang merasa hidupnya tidak memiliki masa depan, yang hidupnya terkunci, yang hidupnya merasakan kegelapan hari ini, tidak memiliki baik mak sono-sono nama muluku, begini-gini aja lah hidupku. Hari ini kestagnanan yang dirasakan Maria Magdalena ketika melihat apa yang Tuhan kerjakan, dia melihat terang sejati itu. Dan Maria berlari itu secara respon itu, dia berpikir bahwa tubuh Kristus itu dicuri, Yesus curi, maka kebangkitan itu bukanlah sesuatu yang mudah dipercayai. Bahkan mereka dekat dengan Yesus, tetapi inilah kekuatan Injil. Orang-orang yang tadinya dekat dengan Kristus, Yesus tidak memahami ternyata rancangan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Bahkan logika-logika dunia sering mematahkan pemahaman ini, yang akhirnya membukakan mata hati mereka untuk percaya bahwa Tuhan bekerja melampaui pengertian-pengertian manusia itu sendiri. Jadi cara kerja Tuhan itu berbeda dengan cara kerja logisnya manusia. Sedangkan dalam dunia programmer sendiri, dia punya cara kerja codingnya misalnya yang tersusun rapi dan jarang bisa ditemukan yang namanya beyond itu yang dilompati dari akal-akal berpikir. Jadi ini juga menguatkan kepada kita teman-teman saudara-saudara, ketika kita ditakuti nanti di era saat ini kita sedang disongsong namanya dunia digitalisasi, dunia robotik, maka tenaga kerja akan habis. Lalu di manakah kekuatan manusia yang bertuhan? Hari ini kita percaya yang dipikirkan oleh dunia yang menutup pintu rezekimu, hari ini Tuhan akan melampaui itu ketika kita percaya dan berjalan dalam kebangkitan Kristus. Amin.
Jadi kawan-kawan, jangan pernah takut masa depan kita akan suram. Jangan pernah takut dalam masa depan kita, dalam pengertian-pengertian manusia akan membuat kita akan menjadi stagnan dalam kehidupan kita. Tetapi Allah yang melampaui cara berpikir manusia itu menyentuh aspek kehidupan, baik secara sosialnya, baik secara kehidupannya, baik secara ekonominya. Tuhan hadir pada dimensi-dimensi yang kita tidak pernah selami cara kehidupan Tuhan di kehidupan kita. Karenanya inilah yang harus dibangun dari mindset, bukan dari lagi pada mindset pengertian. Saya kan sudah dekat dengan Tuhan, saya kan sudah berdoa, saya kan sudah membaca kitab suci. Tetapi ketika ada cobaan datang kehidupan kita, kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Hari ini biarkan Tuhan bekerja dan berperang untuk melawan pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat kain kafan dan kain peluh ini, ada tata letak kain yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak dicuri. Bahkan kebangkitan Kristus Yesus itu karena mereka ketakutan, lalu mengatakan bahwa bukan Yesuslah yang disalib, bukan Yesuslah yang disalib, tapi digantikan, rupanya digantikan. Dan isu-isu hoax itu juga hadir pada dimensi, bukan pada di era-era digital saat ini. Mencoba ketika Yesus dilulukan, Yesus menjadi fakta yang sejarah yang bangkit dari orang mati, maka jelas saja agama-agama pada saat itu, ibadah-ibadah, rutinitas seremonial pada saat itu akan runtuh. Tetapi di kebangkitan itu sendiri bukan berarti juga iblis juga tidak berperan untuk mau mengalahkan, menutupi kebangkitan semangat ini dalam kehidupan kita. Justru melalui firman Tuhan, kitab suci ini membungkus rapi melalui tata letak kain itu menunjukkan bahwasanya tubuh Yesus itu tidak dicuri. Karenanya ada orang yang masuk ke dalam namun tidak memperhatikan. Tetapi ketika Petrus masuk ke dalam, dia sesama melihat bagaimana kain itu tersusun rapi, dan ini menunjukkan semangatnya. Lalu dia flashback mengingat apa yang dijelaskan oleh kitab suci. Hanya dengan kitab suci lah kita bisa mengerti tentang kebenaran di dalam kehidupan kita. Hanya dalam kitab suci lah kita bisa mengerti tentang jalan kehidupan yang mau kita jalani ini. Hanya dengan mengerti dari Yesus dalam kitab suci lah kita akan dipandu jalan mana yang harus kita tempuh dalam hidupku. Inilah akan menemukan kita kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita. Karenanya saudara-saudara yang kasih nama Yesus Kristus, hari ini kita diajak betul-betul dan sungguh-sungguh untuk bersaat teduh. Hari ini kita diajak untuk sungguh-sungguh untuk berinteraksi dengan firman Tuhan. Sola Scriptura, keselamatan oleh karena firman Tuhan. Saudara-saudara, saya boleh kasih kesaksian. Kurang lebih 6 tahun yang lalu sebelum saya itu baru, saya pendeta sudah 11 tahun. Jadi saya boleh akui di sini, 5 tahun setelah pendeta, saya adalah salah satu pendeta yang tidak membaca Alkitab sampai tuntas. Maka khotbah-khotbah yang saya rasakan ketika khotbah itu hanya disertai dengan public speaking yang luar biasa, itu akan mengatakan umat akan mengerti. Namun saya bergumul ketika itu, Petrus yang gak ada sekolahnya, dia bisa mendapatkan pemahaman baru, mendapatkan kuasa Roh Kudus. Akhirnya mulai dari situ, ketika ada konflik titik terendah saya, anak saya sakit dan segala macam yang terjadi dalam hidupku yang luar biasa, akhirnya sola scriptura ini, ketika membaca firman Tuhan, ini menjadi sebuah keselamatan panduan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Karena saudara-saudara, apa yang dirasakan pada saat ini, banyak ajaran-ajaran, banyak hal-hal yang enak didengar dari media, banyak hal-hal dari persekutuan-persekutuan kita yang sering terjadi dalam kehidupan kita, yang kita dengar, yang mengacaukan cara berpikir kita, tindak laku kita. Bahkan saya ada jumpai, kebetulan kita ada pelayanan rumah doa, kita menangani orang-orang yang mengalami kena santet, saya kena guna-guna. Kita mendapatkan satu klien yang mengatakan begini, ada pendeta, dia bilang boleh perceraian itu, kayak gitu.
suamiku udah begini, tapi dia lupa apa yang diperbuatnya dalam hidupnya. Karena saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, nanti kita akan temukan banyak ajaran-ajaran di luar sana. Banyak pengajaran-pengajaran kita anggap itu benar dan menyenangkan dan membuat kita damai di situ, tapi tidak membawa kepada keselamatan. Firman Tuhanlah, membaca Alkitablah menjadi alat bagi kita untuk berjumpa dalam keselamatan itu. Dan disitulah Petrus mendapatkan pengertian-pengertian itu. Ketika dia tidak hanya melihat secara fisik apa yang terjadi di situ, namun imannya juga mengatakan apa yang telah dituliskan oleh firman Tuhan itu sudah terjadi dalam rancangan kehidupan kita. Sekarang persoalannya, apakah kita mau ikut pada rancangan keselamatan Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam firman? Apakah kita mau ikut dalam rancangan yang Tuhan mau sediakan dalam kita, sehingga kita tidak pulang dari tempat ini menjadi kubur-kubur yang kosong, tetapi kebangkitanlah yang mau diperlihatkan oleh firman pada saat ini. Bukti-bukti kebangkitanlah yang menjadi semangat bagi kita pulang dari tempat ini. Orang-orang yang mengatakan tidak ada pengharapan dalam kehidupannya hari ini, kubur kosong itu membuktikan kebangkitan Kristus untuk membawa semangat baru, energi baru, kekuatan baru. Ketika orang sudah berjumpa dengan keselamatan itu dengan kacamata rohaninya, dia akan melangkah dengan pasti dalam kehidupan pulang dari gereja ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, karenanya hari ini kita melihat bahwasanya Yohanes melihat dan percaya. Yohanes melihat dan percaya meskipun belum mengerti isi kitab suci. Dia menunjukkan bahwa iman itu seringkali mendahului pemahaman. Iman yang sejati yang mereka terima dulu, dia akan bertumbuh dalam pengertian-pengertian. Karenanya inilah yang memuatkan kita. Apa yang mereka lakukan di situ? Mereka masuk kembali, mereka pergi ke Yerusalem, tinggal di rumah menunggu tentang kehadiran Yesus di situ. Mereka taat, mereka setia di situ, dan mereka pulang dengan sukacita ketika mereka dapat pengertian-pengertian. Mereka kembali ke rumah mereka setelah melihat kubur kosong. Mereka pulang mereka pulang bukan tanpa pengharapan lagi. Mereka pulang dengan satu kepastian bahwasanya Yesus telah menyelamatkan kami dari alam maut itu sendiri. Karena pertemuan Yesus yang bangkit ini mengubahkan arah kehidupan kita. Kita diarahkan oleh Tuhan mau kemana kita berjalan dalam kehidupan ini. Kebangkitan inilah menjadi semangat bahwasanya puncak Injil ini tanpa kebangkitan, maka kematian Kristus itu hanyalah akhir dari seorang guru besar. Tetapi guru besar ini dia bangkit menjadi Allah bagi keselamatan dunia. Namun dengan kebangkitan kita tahu kuasa dosa itu telah dihancurkan. Bahkan Yesus tidak terjamah oleh kematian itu sendiri. Dan ini yang meyakinkan kita, ya, meyakinkan kita tentang ketika kita mati, ketika kita berakhir di dunia ini bukan akhir dari segala-galanya. Ketika ada yang mendahului kita, itu mengatakan kita akan berjumpa dalam percaya dalam Kristus. Hanya orang yang percaya pada kebangkitan Kristuslah yang akan berjumpa dengan orang-orang yang percaya di dalam Dia. Karenanya ini penghiburan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan telah mengalahkan kuasa maut itu sendiri. Tuhan telah mengalahkan kuasa kematian itu sendiri. Yang dimana tidak ada agama apapun yang hadir dalam representasi seperti Kristus yang menyelamatkan kematian itu dengan kebangkitan itu. Karena kematian tidak lagi berkuasa pada anak Allah. Roma 6 ayat 9 mengatakan Kristus setelah dibangkitkan dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak lagi berkuasa atasnya. Oleh karena itulah orang yang mengalami kebangkitan pada saat ini, dia tidak lagi mengalami intimidasi karena dosa. Dia tidak lagi mengalami yang namanya aku tidak layak datang ke gereja ini. Tetapi semangat kebangkitan ini membawa kita percaya selagi kita masih hidup, selagi kebangkitan itu masih disediakan Tuhan bagi kita mempunyai harapan untuk terus berjalan dalam kehidupan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jadi ini membuat kita tidak lagi akan stagnan, tidak akan merasa minder dalam hidup kita, tidak lagi merasakan kegelapan, tidak lagi merasa
netting negatif thinking bagi sekitar kita. Hari ini Tuhan mengatakan kata percaya dalam bahasa Yunani adalah pistio, yang artinya bukan hanya mengakui, tetapi kita diharapkan untuk mengandalkan dengan segenap hati untuk percaya kepada Kristus Yesus. Karenanya saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, ini poin kebangkitan ini menjadi poin semangat, menjadi dasar-dasar kehidupan orang Kristen. Dasar-dasar kemanapun kita melangkah, dasar-dasar kemanapun kita mengingat pergumulan kita, bahwasanya kebangkitan Yesus itulah menjadi fondasi hari ini. Kita tahu fondasi ya, kalau kita membuat bangunan harus dikorek dulu, lalu dia disusun dengan kedalamannya supaya dia tidak mudah runtuh. Hari ini kebangkitan Kristuslah menjadi semangat bagi kita. Kita tidak akan lagi roboh dan tidak akan lagi goyang, karena kehadiran Yesus inilah dia yang bangkit hari ini akan mengubahkan hati kita, akan mengubahkan kegelisahan kita, akan mengubahkan semua yang terjadi dalam kehidupan kita menjadi sukacita. Lalu kita akan mengatakan, saya bersyukur, saya berterima kasih, saya mengenal Tuhan, dan Tuhan tidak meninggalkan saya dari setiap pergumulan-pergumulan dari kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, justru ini juga menguatkan bagi kita. Kalau ada dari kita hari ini yang sudah lama menanti keturunan, jangan terus mengatakan Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak sayang kepada kita. Hari ini kalau kita mengalami yang banyak, mengalami putus-putus harapan dalam pekerjaan sampai sekarang, sudah setahun, sudah berbulan-bulan aku tidak mendapatkan pekerjaan. Hari ini pekerjaan itu di depan mata kita. Mata rohani kita tidak terbuka sehingga kita menganggap pekerjaan itu kalau sudah hanya PNS aja. Pekerjaan itu kalau kita menganggap sudah BUMN aja. Lalu kita lupa pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu adalah bagian daripada karya Tuhan melihat keselamatan itu dalam hidup kita. Jadi jangan pernah melihat hal-hal yang langsung di atas langit, padahal Tuhan sedang kerjakan itu di depan mata kita. Inilah semangat kebangkitan itu. Kita dibukakan dan dicelingkan tentang hal-hal yang sifatnya material, yang physically. Hari ini mata rohani kita melampaui itu semuanya. Inilah semangat kebangkitan dan kado berharga, sehingga orang yang mengalami kebangkitan akan mengalami damai sejahtera Kristus di hidupnya. Damai sejahtera yang dia tidak lagi hanya membuat dia aman, tetapi dia mendorong untuk membuat kebaikan-kebaikan di sekitarnya, untuk berkarya bagi keluarganya, berkarya bagi sesamanya. Dengan semangat inilah kita membangun orang yang mengalami semangat kebangkitan. Ada harmonisasi di hidupnya, ada namanya penuh kasih di hidupnya. Dia akan menjadi terang bagi sekitarnya. Tuhan Yesus tidak hanya bangkit dari kematian, tetapi pada saat ini dia hadir dalam setiap kehidupan kita, termasuk dalam keluarga kita masing-masing. Marilah kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan keluarga kita. Dengan demikian, maka kubur kosong itu membuktikan dia hidup. Hari ini Tuhan bukakan itu bagi kita, menjadi fondasi semangat dalam kemudahan kita untuk bertarung, menghadapi tantangan-tantangan ke depan, berjalan bersama kebangkitan. Semangat kebangkitan ini membuat kita akan semakin kuat menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita. Selamat Paskah buat kita semua.